Kalau penyihir saja yakin dengan mantranya mampu menyakiti seseorang, maka Anda harus lebih yakin membaca firman Allah mampu menyembuhkan orang. Kalau sudah tahu setan dan iblis itu musuh kita, bukan lantas kita darinya. Kalau kita lari darinya, maka kita akan diburu oleh dia. Kita itu kalau ingin mengalahkan sihir itu, satu, kita harus tanamkan ke hati kita bahwasanya Allah Maha Besar. Jadi bukan setan bu akbar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian yang kemarin tentang masalah jin nasab, yang mana saya ulangi lagi, kebanyakan di Nusantara ini gangguan yang terjadi ketika ada gangguan mistis atau gangguan yang tidak terdeteksi oleh medis, itu kebanyakan bukan disihir oleh seseorang, tapi karena jin yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Yang jin ini dari nenek moyang. Baik, jin ini biasanya senang berada di lambung manusia, berada di perut. Ada sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW, semua anak cucu Adam itu semuanya ditusuk perutnya oleh bangsa jin, kecuali Isa bin Maryam, kecuali Isa putra Maryam. Semua itu ditusuk semuanya. Jadi kata para ulama, kebanyakan orang yang diganggu oleh jin tempat bersembunyinya di lambung. Kemarin sudah saya bahas ciri-cirinya di lambung bagaimana. Tidak usah saya ulang lagi karena biar nutup materinya. Kalau ini ada yang bertanya nanti boleh di luar kajian. Baik, saya sekarang akan menerangkan bagaimana cara menghilangkan gangguan jin nasab yang sudah terlanjur ada di lambung seseorang. Yang pertama yang harus dilakukan bagi orang yang terkena gangguan jin nasab yang ada di lambungnya, yang pertama, rutinkan membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini, membaca surah Al-Fatihah ketika kita terkena musibah, ketika terkena penyakit, itu yang mana dulu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad Al-Khudri namanya. Dia lagi perjalanan, suatu ketika sampai kepada suatu kampung, kemudian bertemu dengan salah satu tokoh di kampung itu. Sa'ad Al-Khudri bilang, saya ini adalah perantau dan ingin bertamu, tapi sama orang di sana, karena ini orang asing, akhirnya diusir. Ketika sudah diusir, sudah sampai perjalanan agak jauh, tiba-tiba kepala suku di Arab waktu itu, di kampung itu ternyata terkena sengatan kalajengking Arab. Bukan kalajengking Madura, Pak. Beda. Kalajengking Arab itu besar, hitam. Jadi kalau gigit itu luar biasa. Sampai pada waktu itu, nah, di zaman jahiliyah itu ruqyah itu sudah jadi kebiasaan di mereka. Jadi ketika ada masalah minta ruqyah. Cuman ruqyahnya itu ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Sampai diundang tokoh-tokoh agama dari pemuka lain, ada pastor, ada pendeta, ada dari agama Yahudi. Semuanya diundang, ternyata tidak mampu menyembuhkan tokoh ini. Lalu kemudian karena sudah tidak punya solusi, akhirnya coba cari orang yang bisa menyembuhkan saya. Akhirnya salah satu warga kampung itu bilang, "Tuan Raja, tadi ada orang asing, barangkali orang itu bisa menyembuhkan Anda. Mau tidak saya panggil dia?" "Bolehlah, boleh." Panggil dia. Akhirnya dipanggil, datang kepada Sa'ad Al-Khudri pada waktu itu. Katanya Sa'ad Al-Khudri, "Kenapa kok panggil saya?" "Tuan saya terkena sengatan kalajengking." Katanya Sa'ad Al-Khudri, "Terus kenapa manggil saya?" "Barangkali tuan bisa mengobati raja saya, ketua suku saya." Katanya Sa'ad Al-Khudri, "Saya tidak akan membantu Anda karena tadi Anda telah mengusir saya. Saya mau membantu Anda, tapi dengan syarat saya mau minta 30 ekor kambing." Ini ada yang mengatakan 60, tapi yang banyak meriwayatkan 30 ekor. 30 ekor kambing. Katanya dia, "Bolehlah, asalkan memang benar sembuh." Kenapa kok Sa'ad Al-Khudri minta 30 ekor? Sebenarnya Sa'ad Al-Khudri itu tidak mau kambingnya.
Kenapa kok minta? Seandainya ketua suku tadi menjamu Sa'ad Al-Khudri, maka Sa'ad Al-Khudri ini akan dengan seikhlas hati tanpa meminta imbalan. Jadi 30 ekor itu bukan untuk memeras sebenarnya, tapi sebagai dispensasi hukuman lah, agar dia tahu diri. Akhirnya katanya warga di sana, oh baiklah, tidak apa-apa, asalkan memang betul sembuh. Datang Sa'ad Al-Khudri ke tempat itu. Sa'ad Al-Khudri ini bingung, Pak, mau baca apa? Mau baca apa bingung. Akhirnya Sa'ad Al-Khudri itu terbersit dalam hatinya membaca surah Al-Fatihah. Kalau bahasa kita, kalau bahasa ulama itu diberikan ilham oleh Allah. Karena Sa'ad Al-Khudri ini bukan nabi, jadi bukan wahyu. Diberikan ilham membaca surah Al-Fatihah. Bacaannya hanya 1 kali, Pak. Jadi bukan kayak yang viral itu, bukan. Dibaca Al-Fatihah sebanyak 1111 kali yang tanpa nafas. Insya Allah penyakitnya hilang. Kalau tidak nafas sampai 1000 itu maka mati, Pak. Bukan penyakitnya yang hilang, orangnya hilang, ketemu sama malaikat. Jadi dibaca itu 1 kali, subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala langsung sembuh tanpa tersisa, seperti tidak pernah terkena gigitan kalajengking, tidak pernah terkena sengatan kalajengking. Dibaca 1 kali. Akhirnya ketua suku itu berjanji sudah ingin mengasihkan kambing itu, akhirnya diberikan. Sa'ad Al-Khudri itu tidak langsung bahagia. Kenapa? Karena takut hukumnya ini bagaimana. Akhirnya dibawalah 30 ekor kambing menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini tadi begini-begini diceritakan panjang lebar seperti tadi. Terus kata Rasulullah tersenyum. Kamu tadi baca apa? Katanya Sa'ad Al-Khudri, saya baca surah Al-Fatihah. Dari mana kamu tahu itu? Padahal saya tidak ajarkan itu. Katanya Sa'ad Al-Khudri, saya itu tiba-tiba terbersit membaca surah itu. Katanya Rasulullah, berilah sebagian ekor kambing kepada saya, dan ruqyah yang kamu lakukan itu dibenarkan dalam syariat Islam. Jadi dibolehkan asalkan tidak mengandung kesyirikan. Nah, kata para ulama memahami hadis ini, kenapa Rasulullah meminta bagian dari kambing itu, bukan menandakan Rasulullah itu tukang kambing, bukan. Sebagai bukti bahwasanya hasil dari ruqyah yang diperbolehkan dalam syariat itu hasilnya boleh dimakan. Dan itu Rasulullah juga suka. Karena tidak semua yang dibolehkan dalam syariat itu Rasulullah makan. Seperti misalnya dhab, dalam insya Allah sudah sering mendengar kajian ini. Dhab di Arab itu kayak kadal itu, kayak biawak. Rasulullah tidak makan, tapi Rasulullah tidak melarang. Tapi ternyata ketika ruqyah Rasulullah malah minta bagian. Nah ternyata Pak, ternyata tadi malam saya meruqyah seseorang perempuan. Saya sebar itu videonya di YouTube. Beliau ini sakit tidak terdeteksi oleh medis, semuanya normal. Anaknya yang kedua itu perawat. Ketika konsultasi ke saya bilang, ibu barangkali sampean ini kurang cek lagi, coba cek ulang, nanti kasih tahu ke saya apa penyakit. Konsultasi lagi, cek lagi ke dokter, singkatnya hasil labnya itu normal semua. Saya datang ke sana tadi malam, selesai sholat isya di sini. Kemudian saya ngobrol, saya kasih nasihat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya dia cerita, singkatnya saya ruqyah, Pak. Ketika di ruqyah dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Alif Lam Mim sampai 5 ayat itu, tiba-tiba ibu ini gemetar lalu nangis. Lalu nangis kemudian karena saya takut dia kesurupan. Akhirnya saya berhenti dulu. Bu, sadar dulu, boleh dibuka matanya, sadar dulu, baca istighfar dulu, tenangkan. Setelah sadar ibu ini, kemudian dia membuka matanya langsung bilang kepada saya, Ustaz, tadi Ustaz, waktu Ustaz datang ke sini, saya melihat Ustaz itu remang-remang, jadi buram Ustaz. Tapi kalau melihat istrinya Ustaz, itu saya lihatnya jelas. Tapi kalau lihat Ustaz itu kayak remang-remang. Jangan lihatnya saya, apa kempolan saya aja. Ini kan pote saya. Minum pote, saya jelek.
Tapi tidak, karena memang betul. Terus sekarang gimana, Bu? Enggak, sekarang Ustaz sudah terang banget Ustaz. Alhamdulillah. Berarti benih kempolan menghina saya. Kencet memang tadi memang buram. Nah, ternyata Pak, setelah dibacakan Alif Lam Mim itu tiba-tiba katanya terang badannya. Subhanallah, yang asalnya badannya itu berat, ringan, subhanallah, langsung ringan luar biasa. Nah, sebelum saya lanjutkan ruqyah kepada yang selanjutnya, cerita Pak. Ustaz, saya Ustaz sudah lama terkena penyakit ini. Saya tidak mempunyai jalan keluar. Singkatnya, saya sampai berobat ke Jakarta. Ada salah satu Ustaz yang kemarin viral di TV itu. Saya tidak nyebut namanya. Ada di Antv kalau tidak salah itu Ustaznya. Dia karena dia bisa mengobati di TV itu, akhirnya dia datang ke sana. Ibu ini datang ke sana. Datang ke sana diminta itu ada tarifnya, Pak. Ada yang sampai tarifnya 25 juta. Tapi ibu ini bayar yang 15 juta. Subhanallah. Nah, makanya sekarang ini insya Allah saya ajarkan nanti. Pada tahu syarat larang menjadi 15 juta. Ustaz, kira tak rugi sampai Ustaz. Tidak sepenting lah sampai lakukan, laksanakan dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai bayar 15 juta, belum lagi itu katanya, belum lagi itu masalah obatnya. Ada harus ditebus begini-begininya. Nah, sebenarnya ruqyah itu mudah. Bahkan sihir itu sangat mudah dilemahkan. Cuman kita, tauhid kita yang lemah. Maka nanti insya Allah saya akan detailkan pembahasannya. Singkatnya, setelah saya ruqyah, selesai subhanallah. Nah, seandainya selesai berobat itu sembuh kan enak, Pak. 15 juta lober itu boros kan pokok gitu. Ini 15 juta tadi, tak ada perkembangan. Nah, tapi alhamdulillah tadi malam Allah berikan izinnya, Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Tadi pagi ngabarkan kepada saya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tadi malam badan saya itu kayak mau batuk, mungkin efek mau keluar Ustaz, tapi alhamdulillah sekarang sudah ringan. Maka kita doakan semoga beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya lanjutkan kepada pembahasannya. Nah, yang dibaca pertama kali adalah surah Al-Fatihah, ayat kursi. Terus yang selanjutnya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang dibaca hanya 5 surah. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau ada di antara kita yang terkena gangguan jinasab, bacakan ini 5 surah ini. Apa? Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibacakan ke apa? Boleh tanpa media boleh. Karena kemarin sampai ada yang salah paham pada saya. Dikiranya ruqyahnya saya itu ruqyah dukun. Omonglah ruqyah Ustaz Fawaid harus pakai minyak, harus pakai parfum, harus pakai air. Siapa yang bilang harus? Saya tidak pernah bilang harus. Cuman itu sebagai membantu pada fisiknya. Contoh misalnya, orang sakit kepala boleh tidak baca Al-Fatihah ketika orang sakit kepala? Boleh, karena Quran itu Allah turunkan bukan untuk orang sakit kesurupan. Nah, ini orang salah paham. Di Al-Quran boleh sampean cari, bawa ke saya kalau ditemukan. Kalau ada firman-Nya Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un minal jin. Kalau ada seperti ini, bawa ke saya. Tidak ada. Ini yang banyak orang yang beriman salah paham, Pak. Dikiranya Quran itu hanya obat bagi orang yang kesurupan. Quran itu obat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah ketika sakit biasa Rasulullah baca Al-Falaq dengan An-Nas, ditiupkan ke tangan beliau, langsung diusapkan. Bahkan hadisnya juga sahih. Ketika Rasulullah sakit sampai Rasulullah tidak mampu untuk membaca sendiri, Rasulullah memanggil Aisyah. Wahai Aisyah, dipanggillah Aisyah di samping Rasulullah, disuruh membaca Al-Muta'awwidah, Al-Falaq dengan An-Nas. Lalu kemudian selesai membaca, Aisyah meniupkan ke tangan Rasulullah, lalu kemudian tangan Rasulullah diusapkan kepadanya Rasulullah oleh Aisyah. Kata para ulama, kenapa kok tangannya tidak ditiupkan ke tangannya Aisyah? Karena kata para ulama, tangannya Rasulullah itu tangan keberkahan.
Jadi kalau kita tidak usah nunggu orang lain, boleh kita tiupkan tangan kita sendiri. Jadi bacakan Al-Falaq dengan An-Nas, ditiupkan. Nah, juga ada doa yang mana doa ini kalau menjenengan hafal boleh juga. Bacaannya Bismillah 3 kali. Ini hadisnya sahih, diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Dulu ada sahabat yang sakitnya ini tidak sembuh-sembuh, Pak. Tidak sembuh-sembuh, akhirnya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini punya penyakit begini-begini, tidak sembuh-sembuh. Nah, kata Rasulullah, yang mana yang sakit? Di sini ya Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kamu sakit di bagian tertentu, maka peganglah tempat tertentu itu. Misal sakit kepala, pegang kepala. Pegang kepala. Lalu kemudian kata Rasulullah, Qul bismillahi thalatha marrat. Bacalah bismillah 3 kali. Tanpa bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, Ustaz mau berdiri macam bismillahirrahmanirrahim. Kenapa salah, Ustaz? Coba semua cak salah. Cuman di hadisnya tidak seperti itu. Di hadisnya bismillah saja. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca 7 kali setelah bismillah, bacanya a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Boleh di riwayat lain itu a'udzu biizzatillah. Yang tadi a'udzubillah, yang riwayat selanjutnya a'udzu biizzatillah. Boleh baca yang mana? Hafal Pak insyaallah. A'udzubillah, ikuti saya. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, itu boleh dibaca, diletakkan. Nah, ketika sahabat tersebut diajarkan oleh Rasulullah doa itu, ternyata seketika Pak Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, juga ini saya menemukan ketika saya mendengarkan kajiannya Ustadz Adi Hidayat itu. Pernah Ustadz Adi Hidayat mengisi kajian, kalau tidak salah di Kalimantan, beliau. Ternyata suaranya beliau habis karena kebanyakan sudah ngisi acara. Singkatnya, Ustadz Adi Hidayat ini baca doa ini. Bismillah, bismillah 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terus di doanya Nabi Ibrahim kalau tidak salah itu, wa idza maridtu fa huwa yashfin, itu. Ya Allah, ketika saya sakit, saya yakin ya Allah Engkau yang mampu menyembuhkan. Subhanallah, ketika itu tiba-tiba suaranya semakin bagus dan suaranya normal seperti biasa. Tapi selesai mengisi kajian, tiba-tiba hilang. Nah, ini boleh kita baca Pak, ketika sakit. Nah, sekarang itu syiriknya orang modern Pak. Ini syirik sekarang kata Rasulullah. Syirik itu lebih kecil daripada semut hitam yang kecil yang ada di atas batu. Nah, orang sekarang mengiranya syirik itu hanya pegang keris dan jimat. Artinya syirik itu mempersekutukan Allah, itu syirik namanya. Jadi jangan salah paham. Orang ketika sakit yang ada di hatinya hanya obat, itu syirik juga. Jadi segala kita, apabila seseorang yang beriman mempersekutukan Allah, itu syirik. Engkau minta obat, kalau tak kira boleh, syirik ini. Jadi jangan hanya kepada jimat dan keris saja yang dibilang syirik. Syirik itu ketika kita mempersekutukan Allah sih, syirik. Maka kita latih diri kita. Kalau kita sedang punya penyakit, kita langsung Allah yang ada di hati kita. Baca bismillah 3 kali seperti tadi. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir, seterusnya. Baik. Nah, bacaan yang tadi Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh juga dengan ramuan. Ini tidak ada dalilnya dalam hadis Rasulullah, cuman ini hasil penelitian dari guru herbal kami. Diteliti, apabila orang ada gangguan jin nasab, ciri-cirinya kayak apa Ustaz? Kemarin di minggu kemarin sudah saya terangkan. Nah, ciri-cirinya caranya boleh sering rutin minum 10 gram daun pegagan. Pegagan yang betul. Cari Pak, banyak di Makassar ini banyak. Pegagan. Nah, ternyata pegagan itu juga khasiatnya diantaranya itu nutrisi terbaik bagi otak. Jadi anaknya yang ingin dicerdaskan, rutinkan minum daun pegagan direbus, nanti diminumkan kepada anaknya. Coba nanti dilihat di YouTube, ada seorang hafidz Quran yang pernah dibawa oleh Ustadz Adi Hidayat, itu namanya Ahmad dan Kamil. Anaknya masih muda, tapi kekuatan menghafalnya luar biasa. Ternyata di antara minumannya
itu adalah nutrisinya minum daun pegagan. Itu diantaranya bisa mencerdaskan otak. Nah, kenapa kok harus daun pegagan? Karena daun pegagan ini adalah nutrisi otak. Kebanyakan jin nasab itu nyerangnya daerah otak. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu, ketika kita bacakan kepada teh pegagan itu, tujuannya agar nanti bacaan kita itu dibawa oleh nutrisi yang masuk ke otak. Paham ya? Ustadz, tidak bid'ah Ustadz. Ini bukan ritual ibadah. Ini secara pegagan ini hasil penelitian ilmiah. Ustadz, apakah boleh tanpa pegagan itu? Boleh, asalkan baca Quran. Ustadz, apakah boleh tanpa baca Quran? Boleh, asalkan minta sama Allah. Yang tidak boleh, sampean baca Quran tapi minta sama patung, itu tidak boleh. Selanjutnya, yang selanjutnya boleh juga minum rutinkan 5 gram daun pupus pepaya, Pak. Ternyata daun canreng matur pupus itu komposan. Nah, itu ternyata sifatnya daun daun pepaya itu punya sifat basah, pakat. Jadi basah itu baik bagi lambung. Nah, ini juga hasil penelitian dari Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Beliau adalah praktisi pakar ruqyah internasional dari komunitas rehab hati. Beliau meneliti, Pak, kalau orang terkena gangguan lambung di bawah umur 40 tahun itu pasti terkena jin nasab. Subhanallah, beliau kok seperti itu? Tapi bisa dibuktikan secara ilmiah. Boleh nanti sampean buka Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Bahkan beliau sampai buat ramuan yang untuk mengecek itu apakah ada jinnya begitu. Nah, ini hasil ilmiah saja, penelitian ilmiah. Terus boleh meminum juga rutinkan 5 gram kencur. Tahu kencur, Pak? Insya Allah tahu semuanya. Nah, ini dimasak dengan air matang. Jadi semua bahan yang tadi, yang pertama daun pegagan, terus pupus pepaya sama daun kencur, itu bukan direbus, tapi diletakkan di gelas kayak buat kopi itu, Pak. Jadi air panasnya dituangkan ke yang tadi itu. Baik, insya Allah sudah paham semua. Jadi untuk menghilangkan gangguan di lambung itu. Yang selanjutnya saya akan masuk kepada bagaimana cara melawan sihir yang saya tadi sampaikan. Sihir itu ilmunya setan, Pak. Sihir itu ilmunya setan, bukan ilmunya Nabi. Dulu Rasulullah itu awal mulanya, kata sebagian ulama, tapi misal ada perbedaan pendapat, boleh sampean Pak ambil yang lain, boleh ambil yang saya. Tapi ini kan bukan hukum, tapi sebagai kisah saja. Kenapa kok Rasulullah dituduh tukang sihir? Di antaranya karena waktu itu Rasulullah membela Sulaiman, Nabiullah Sulaiman. Kenapa kok membela Nabiullah Sulaiman? Karena diturunkan kepada Rasulullah surah Al-Baqarah itu ayat yang ke-102 itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tetapi setanlah yang mengajarkan sihir kepada orang pada waktu itu. Yu'allimuna as-sihr. Tujuannya untuk apa? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Memisahkan suami dengan istrinya. Pak, cecak-kecak ke sihir. Bodoh orang yang kadang pahatang tangan. Apa kan? Ngomong kosong, sihir. Ada orang kadang seperti itu. Ini firman Allah, bukan saya ingin membela sihir, tidak. Ini saya menegaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, sihir itu memang benar adanya. Dan sihir itu yang diajarkan bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan, tapi setan yang mengajarkan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Boleh dicek nanti di Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-102, posisinya di kiri di paling atas, itu agak panjang ke bawah. Nah, setelah itu yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dari saking dahsyatnya pengaruh sihir itu, mampu memisahkan orang yang saling mencintai. Nah, kata sebagian ulama, kenapa kok disebut suami istri di sini? Apakah sihir itu hanya mampu memisahkan suami istri? Kata ulama,
bukan hanya mampu memisahkan suami istri, tapi meskipun orang misalnya sampean jadi karyawan, bosnya sampean itu dekat dengan sampean, ada temannya sampean itu dolim ke sampean, iri, disihirlah sampean, dibawa ke dukun fotonya, disihir, jadi Pak Dukun buatlah dia benci kepada ini, disihir Pak. Akhirnya benci kepada sampean. Nah, bahkan ke suami istrinya itu bisa benci. Nah, insya Allah banyak kok terjadi di masyarakat. Nah, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala ditutup dengan ayat, Ustaz, berarti kalau sihir ini seperti itu, Ustaz, bahaya sih. Betul bahaya memang, bahaya. Tapi Pak, bagi orang yang beriman, ternyata kata Allah Subhanahu Wa Taala sihir itu tidak bahaya. Kenapa kok seperti itu? Ayatnya ini satu ayat dengan yang saya tadi baca, ternyata ditutup dengan ayat yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi sihir itu meskipun sehebat itu tidak akan berfungsi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Jadi alurnya Pak, kalau saya analogikan itu seperti ini alurnya. Jadi penyihir itu minta kepada setan, dari setan minta kepada Allah. Jadi alurnya ini tidak langsung dari sihir langsung bisa. Jadi penyihir itu bukan langsung nyihir Pak, tidak. Jadi dia harus kerjasama dengan setan dulu. Nah, ketika bekerja sama dengan setan, setan ini tidak langsung bisa menyihir seseorang, tidak bisa. Tapi harus kepada Allah dulu. Paham Pak ya? Oke. Sedangkan kalau orang yang beriman itu jalurnya lebih cepat daripada penyihir. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman itu tanpa setan. Jadi orang beriman langsung Allah. Jadi tanpa orang ketiga. Kalau penyihir ke setan dulu, baru dari setan ke Allah. Kalau bagi orang yang beriman, dari orang yang beriman langsung ke Allah. Coba kira-kira aksesnya lebih cepat mana? Orang beriman. Berarti kekuatannya harus lebih kuat ini. Kenapa? Satu, karena lebih cepat, aksesnya lebih cepat. Dua, yang setan yang minta ini musuhnya Allah, sedangkan yang beriman ini kekasihnya Allah. Jadi kalau sama-sama fair, kira-kira Allah lebih ngasih kepada musuhnya apa ke kekasihnya? Kekasihnya. Jadi kalau ada di antara kita terkena sihir, jangan kita lah Pak, orang lain. Terkena sihir, kemudian kita berdoa tak gelem beres. Mungkin kita itu hanya ngaku walinya Allah, padahal Allah tidak pernah mengakui kita. Na'udzubillah. Jadi cak-cak kasar Pak, berarti Allah lebih benci ke kita daripada ke setan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi semoga tidak seperti itu. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan keimanan. Baik. Nah, kemudian ini ternyata di balik ini Pak, kenapa kok Nabi Sulaiman dituduh tukang sihir? Begini, Nabi Sulaiman itu kan punya bangsa jin Pak, anak buahnya. Nah, anak buahnya Nabi Sulaiman ini namanya jin Pak. Jin itu akal akal. Lah pikiran itu luar biasa jin. Bagaimana dia comololo. Nah, dulu ketika Ratu Balkis ingin menyerang Palestina, menyerang singgasana Sulaiman, datang burung hut-hut kepada Sulaiman alaihissalam. Katanya hut-hut, wahai Sulaiman, Balkis akan datang ke sini, para bala tentaranya Balkis akan datang ke sini, akan nyobok kamu dengan membawa perhiasan emas dan semacamnya. Akhirnya ini ada kalau tidak salah di Quran surah Saba, boleh dibuka nanti Quran surah Saba. Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan kisah Sulaiman. Nah, Sulaiman pada waktu itu gimana ini caranya agar Balkis nanti takluk kepada saya? Akhirnya katanya Sulaiman, ya ayyuhal mala'u, wahai bala tentaraku. Ada ya ayyuhal mala'u, ada ya ayyuhal mala'u. Kalau malakun itu malaikat, kalau mala'u bala tentara. Pakai hamzah. Ya ayyuhal mala'u, wahai bala tentaraku, katanya Nabi Sulaiman. Terkumpul semuanya. Di situ ada jin, ada manusia. Tentaranya Nabi Sulaiman itu kan jin dan manusia. Terkumpul semuanya. Ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana Balkis dari Sabah ke Palestina? Lalu kemudian
berdirilah salah satu makhluk yang makhluk ini paling kuat, paling hebat di antara bangsa jin. Jadi jin itu ada macamnya. Kalau jin yang senang terbang, ada jin yang senang di laut, namanya wongwas namanya, nama jinnya. Jadi sekelompok wongwas, jin yang senang di lautan. Kalau yang larinya cepat, jadi terbangnya cepat dia, kekuatannya punya kekuatan cepat kilat, itu disebut dengan ifrit namanya. Makanya, karena membutuhkan kekuatan yang sangat cepat, maka yang berdiri pada waktu itu jin yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat cepat, disebut dengan jin ifrit namanya. Qala ifritum minal jin, berkatalah ifrit, dia dari bangsa jin, kata Allah. Apa katanya ifrit ini? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik Sulaiman. Aku mampu mendatangkan singgasana Balqis dari Sabah ke Palestina sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Keren, Pak. Jadi sebelum duduk, Pak, langsung bisa. Katanya Sulaiman, "Polami bede-bode selebih sakti bondria, selebih cepat." Ternyata ada seorang pemuda, dia masih pemuda, Pak. Dia namanya Akhis bin Balkhia. Siapa namanya? Akhis bin Balkhia. Berdirilah salah satu seorang pemuda, wa qala indahu ilmun minal kitab, kata Allah. Ternyata ada orang yang berdiri, dia dari bangsa manusia, bukan bangsa jin. Tapi dia sudah mempunyai ilmu dari kitab suci, yaitu kitabnya Allah. Dulu di zamannya Nabi Sulaiman kan kitabnya Nabi Daud itu Zabur. Dia berdiri dan berkata, Sulaiman, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku mampu mendatangkan singgasana Balqis dari Sabah ke Palestina sebelum matamu berkedip, singgasananya sudah ada di depan matamu. Keren. Ustaz, mak coran pun carpak juga. Mak carpak ini ke Quran, Mak ya. Ini harus iman kita. Iman ya. Karena ini momennya kan Rojab juga. Isra Mi'rajnya Rasulullah kan. Nah, jadi kita harus iman percaya. Jadi, apakah hebatan orang ini? Kenapa kok lebih hebat itu? Karena dia menguasai ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang sudah menguasai, Ustaz, mana Ustaz? Terbukti kalau orang yang mempunyai ilmunya Allah seperti itu, Ustaz. Nabi, tidak usah Nabi Allah Muhammad, Abu Umar. Apa kata Rasulullah? Ketika Umar lewat di suatu lembah, maka setan fajjan kokku. Setan akan menghindar, kembali lagi pas tabaring bin Umar, Abu Diponeh nyorot, akan lewat di lembah yang lain. Ini lebih keren, Pak. Kalau tadi ifrit itu masih bersamaan, tak takut ke manusia tadi, ke Akhis bin Balkhia ini. Ternyata kepada Umar bin Khattab, mak tuti abur, jatuh ke pola takut. Nah, kenapa? Karena kata sebagian ulama, karena kekuatan keimanan Umar bin Khattab. Nah, bahkan pernah terjadi di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, di antara ruqyah saya itu, ruqyah yang saya pelajari, itu sanadnya nyampe kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dulu ada salah satu raja, anaknya raja kesurupan, diundanglah Ahmad bin Hanbal. Wahai Syekh, raja mengundang kamu diharap untuk datang ke istana. Untuk apa? Anak raja itu kesurupan. Tolong didoakan. Kalau dia butuh saya, datang ke sini, bukan saya disuruh ke sana, katanya. Seorang ulama itu tidak boleh diperintah, jadi harus merintah. Karena ulama makomnya itu di atas penguasa. Tapi tidak bisa dibawa, saya gimana? Ya sudah, ambil terompah. Kalau bahasa sekarang itu pecah, atau pecah. Sandal kayu, pecah. Ambil itu bawa. Dibawa pecahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sampai ke istana, Pak tahu ke jin, Pak, ke orang yang kesurupan, ke anaknya raja. Pak tahu, ternyata sadar anaknya kembali sehat. Nah, kembali sekep, Pak, pecah. Jadi deki mun kesurupan boleh, tak usah antar boleh. Mentar boleh kan bisa capis boleh. Jadi ini gratis. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, singkatnya berapa tahun kemudian kesurupan lagi. Dia mau pecahan, tak keluar. Akhirnya pada kaki, sampai pada kaki tak keluar. Pas ternyata akhirnya on jin.
mak gila kan kok tak tahu kebacaan. Benar kok tahu kau orang ini. Kok tahu orang ini setiap mati. Engkau nambakan takut, orang senet kepecat itu adalah orang yang takut kepada Allah. Nah, satu yang kau lah tahu, cak Imam Ahmad bin Hanbal lah mati, sudah meninggal dunia. Jadi kau tak takut kakak ajun, jadi itu percuma banget seperti itu. Nah, kembali pada yang tadi. Jadi dulu Nabi Sulaiman itu punya bala tentara jin, singkatnya Pak. Nabi Sulaiman itu meninggal dunia. Nabi Sulaiman itu meninggalnya, kata sebagian ulama, Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan sholat. Karena Nabi Sulaiman itu berdiri Pak, pegang tongkat. Nah, ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, ini ada khilaf di antara ulama sejarah. Ada yang mengatakan setelah meninggal dunia, barulah jin itu berubah bentuk menjadi Nabi Sulaiman. Lalu kemudian jin itu mengarang kitab sihir, lalu kemudian ditaruhlah di bawahnya kursinya, singgasananya. Akhirnya dibongkar oleh jin sendiri. Katanya jin, oh ternyata kekuatannya Sulaiman. Kenapa Sulaiman bisa memerintah jin? Kenapa Sulaiman itu bisa memerintah angin? Ternyata ini bukunya. Jadi kebetulan Sulaiman itu tukang sihir. Jadi mun terlupa ada pun Sulaiman bukunya ini. Makanya itu sampai berabad-abad, sampai dalam kepercayaan orang Yahudi itu dipercayai dengan kekuatannya Sulaiman itu memang sihir. Makanya sampai dibuatkan film itu yang namanya Harry Potter itu. Jadi sekolah sihir. Jadi sekolahnya ilmunya Nabi Sulaiman. Padahal itu sejarah yang diselewengkan. Ketika sampai di zamannya Rasulullah, maka diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah itu, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Sulaiman itu kalau bahasanya kekuatan yang dipunyai oleh Sulaiman itu kemukjizatan yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman, bukan sihir. Tapi yang mengajarkan sihir kepada manusia itu adalah sihir. Baik. Selanjutnya masuk kepada tauhid, Pak. Sihir itu kenapa kok sekarang ketika orang terkena sihir, bahkan salah satu orang tokoh misalnya, ada seorang tokoh misalnya, ini banyak diantaranya saya temukan di desa-desa, di pondok-pondok itu kadang undang saya, Ustadz, ini santri saya rata-rata semuanya Ustadz punya penyakit aneh. Ketika minum air sumur ini Ustadz aneh penyakitnya begini-begini. Saya bilang, kamu bilang apa? Ya tokoh, coba sampean baca seperti ini. Oh saya tidak ahli Ustaz, saya tidak ahli. Nah ini sebenarnya ilmu ruqyah ini adalah ilmunya Rasulullah juga. Jadi kita harus juga mempelajarinya. Nah ketika saya sampai di sana, saya bacakan Al-Quran ini, saya minumkan. Nah dia bertanya ke saya, Ustaz, mun sampean si macam mak manti Ustaz. Mak kuda si macam tak manti Ustaz, sebenarnya mudah caranya. Sampean cukup tauhid kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Kalau penyihir saja yakin dengan mantranya mampu menyakiti seseorang, maka Anda harus lebih yakin membaca firman Allah mampu menyembuhkan orang. Paham Pak ya? Logikanya Pak ya? Nah, katina Ustaz, ambian Mak pas bisa yakin Ustaz. Mak pas bisa yakin. Nah, ketika sampai ke pertanyaan itu, saya potong pertanyaannya. Pertanyaannya begini, Ustaz, pertanyaan sampean itu salah. Kok begitu Ustaz? Pertanyaan kok sampean bisa yakin itu pertanyaan yang salah. Yang benar pertanyaannya, kok sampean tidak yakin? Nah, ini pertanyaan yang benar. Paham Mbak ya? Saya mengatakan misalnya, jeruk nipis yang masih muda itu kecut. Nah, sampean bilang, Mak bisa yakin sampean Ustaz, kecut Ustaz. Boh, ini salah. Karena hakikat dari jeruk memang kecut. Yang benar pertanyaannya, kok sampean tidak yakin kok ini kecut, padahal hakikatnya memang kecut. Oh, begitu ya Ustaz. Bagaimana cara yakinnya? Ya yakin saja. Nah, sekarang Pak, saya ingin membuat keyakinan sampean, insya Allah yang ada di sini, insya Allah keimanannya sudah kuat sekali. Cuman saya ingin nambah lagi, sharing saja ini, bukan mengajarkan, sharing saja. Caranya begini. Baik.
dalam takbiratul ihram ketika Allahu Akbar, Abu Bakar bin Umar, ada yang meriwayatkan Abu Bakar, ada yang meriwayatkan Umar. Ketika Allahu Akbar, ini gemetar sampai nangis, Pak. Allah, sampai gemetar. Allah tidak mampu melanjutkan akbarnya. Kenapa? Karena ketika mengucapkan Allahu Akbar, mulutnya Allahu Akbar, hatinya mengartikan Allah Maha Besar, fikirannya meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan ketika orang terkena sihir, dia mengiranya sihir itu besar, setan itu kuat. Jadi bahasanya, kalau saya bahasakan sederhananya, kalau orang terkena sihir itu dia tidak percaya kepada Allah mampu mengalahkan sihir, bahasanya setan itu lebih besar daripada Allah. Nah, makanya kita itu kalau ingin mengalahkan sihir itu, satu, kita harus tanamkan ke hati kita bahwasanya Allah Maha Besar. Jadi bukan setan akbar, bukan setan Maha Besar, tapi Allah Maha Besar. Jadi tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jadi kita, apapun sihir yang ada di tubuh saya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, makanya dulu Pak, awal-awal saya masuk ruqyah, saya nanya kepada guru saya, Ustaz, kalau saya nanti jadi peruqyah, nanti kan saya disihir, Ustaz. Saya mengobati seseorang, meruqyah seseorang, saya pulang, saya disihir di rumah saya. Kalau ruqyahnya ruqyah dukun katanya. Kalau ruqyah yang diajarkan Rasulullah, tidak akan berani setan itu datang ke rumahnya sampean. Kok bisa, Ustaz? Karena pakai logika saya. Nah, kata guru saya, dibikin logika juga. Kata guru saya, katanya kamu tadi, kalau kamu meruqyah seseorang, nanti kamu akan dimusuhi sama setan. Betul kan? Betul. Kata guru saya, malah bagus kalau seperti itu. Jadi kalau kamu dimusuhi sama setan itu bagus. Kok bagus, Ustaz? Emang kamu mau jadi temannya setan? Jadi daripada dimusuhi, daripada jadi teman, mending dimusuhi. Baik, kita break dulu sebentar. Ada dulu. Hati mereka. Jadi kalau tauhidnya roboh, maka bisa dikuasai oleh mereka. Maka apabila mereka mensucikan hati dengan tauhid, mengesahkan Allah, jadi kata saya tadi, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jadi kalau tauhidnya sudah mapan, niscaya jin akan hancur dan kabur darinya. Karena jasad dan hati yang diramaikan dengan ketauhidan yang benar, keikhlasan, ketakwaan dan ketakutan, artinya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul dan merendahkan diri, tawadhu dan mendekatkan diri kepada Allah dan selalu istiqomah pada Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka haram bagi jin untuk tinggal di dalamnya. Karena tempat jin bukan pada hati yang diramaikan dengan ibadah. Sungguh tempat jin ada pada runtuhnya hati yang bobrok dan gurun pasir yang kering. Artinya hati yang kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya jin nasab kembali pada jin nasab dulu Pak. Kebanyakan jin nasab itu memberikan kelebihan kepada yang mempunyainya. Satu, bisa meramal, tahu ramalan. Yang kedua, dia mampu mengetahui orang yang meninggal. Juga yang selanjutnya, dia sering didatangi oleh eruh-eruh nenek moyangnya, gentayangan eruh nenek moyangnya. Ingat Pak, ini yang masih banyak tersebar di masyarakat yang masih tercampur dengan adat-adat kuno yang mana dalam Islam ini tidak dibenarkan. Ketika orang sudah meninggal dunia, kalau dia baik, maka ruhnya akan ada di illiyin namanya. Kalau dia jahat, maka akan ditaruh di sijin, kata Allah dalam Quran. Nah, kemudian ada kepercayaan. Mohon maaf, tidak maksud menyinggung. Boleh sampai percaya yang saya sampaikan. Saya tidak maksa, saya ingin menyampaikan saja. Baik. Ada kepercayaan sampai dibuat lagu itu, saben malam Jumat ali kubur moneka Roma. Dalam Islam itu tidak ada. Ustaz, tapi kan ini kepercayaan tradisi. Kalau kepercayaan tradisi, dalilnya kepercayaan tradisi boleh dipercayakan tradisi. Tapi kalau dipercayakan, ini dalam Islam ada, Ustaz, ada dari mana? Tidak ada. Jadi jangan dibilang dari syariat,
Tapi kalau misal memang kepercayaannya seperti itu, kita tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi kita berdoa semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kita semoga masuk surga semuanya. Baik, yang selanjutnya tadi tauhid sudah Pak, jadi kokohkan benteng tauhid kita, maka setan tidak akan mampu tembus ke diri kita. Sekarang begini. Jadi kalau kita tahu setan itu musuh kita, dan setan sudah berjanji dulu, ya Allah, qala fa bi izzatika la uwiyannaka, di Quran surah Sad, nanti dibuka. Kata setan, kata iblis dulu, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, aku berjanji akan kusesatkan anak cucu Adam ya Allah, akan kupenuhi neraka dengan mereka ya Allah. Jadi dia sudah berjanji. Jadi jangan pernah berharap ingin selamat dari setan kalau kita tidak mau melawan dia. Sama kayak sekarang Palestina Pak. Israel itu musuhnya Palestina. Jadi jangan sampai di dalam pasrah boy, seperti tak lanya lah jangan musuh. Kita tak lanya lah tetap akan dikejar. Jadi setan itu meskipun kita tidak memusuhi dia itu tidak mau damai dengan kita. Kalau sesama manusia, kita baik misal sama manusia, kita ditolimi misal, tapi kita baik dengan dia, mungkin saja hatinya nanti tertutup. Tapi Pak, kalau setan sampean baik ke setan, itu selanjang umur bukan jadi musuh sampean. Jadi jangan pernah berdamai dengan setan. Kalau sudah tahu setan dan iblis itu musuh kita, bukan lantas kita lari darinya. Kalau kita lari darinya, malah kita akan diburu oleh dia. Bagaimana caranya? Balikkan badan kita untuk menghadap dia, kita hadapkan diri kita kepada dia, langsung kita berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setan, penyihir, aku tidak takut lagi kepadamu, karena sholat saya, hidup saya, ibadah saya sudah ada di tangan Allah, dan mati saya hanya saya pasrahkan kepada Allah. Jadi tak ada apa-apa kan itu. Sudah tauhidnya mantap mapan itu. Kalau sudah panjenengan seperti itu Pak, ketemu setan kesampean takut. Umar bin Khattab itu kenapa kok ditakuti? Karena kata para ulama tadi, keimanan dan ketauhidnya Umar itu luar biasa. Nah, makanya ketika Rasulullah wafat itu, Umar itu kan bilang, diangkat pedangnya, diangkat, mau pangocak Rasulullah mati, esam beli betul. Tak ada takut. Akhirnya Abu Bakar datang. Apa kata Abu Bakar? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul, itu orang biasa. Barulah Umar turun. Kenapa? Karena ingat lagi imannya, kalau Allah itu penguasa semuanya. Jadi ketika keimanan kita sudah kuat, tidak takut. Tak takut boleh ke tukang sihir, tak takut boleh ke jin. Kenapa? Karena tadi Allahu Akbar. Kalau kita tahu sihir dan setan itu musuh kita, jadi yang benar jangan kita lari. Jangan sampai kita ini Ustaz saya tak ajar rukyah, Ustaz mau ajar rukyah, saya serang tukang sihir. Bodoh. Kenapa kok bilang seperti itu? Coba dicek. Kebanyakan orang yang terkena sihir itu merukyah atau bukan merukyah? Bukan merukyah. Nah, sekarang kalau kita sudah belajar ilmunya bagaimana cara menghadapi dia, maka dia akan takut kepada kita. Nah, karena kita kalau bahasanya kita pegang semurai. Jadi cara melawan yang pertama yaitu dengan kita mentauhidkan Allah. Di antaranya sifat Allah itu Allahu Akbar. Sifat Asmaul Husna itu kan banyak. Kita iman semuanya, Pak. Wallahu Akbar. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamun Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Jabbar Al-Aziz yang Maha Perkasa. Jadi Allah itu Maha Perkasa, sihir tidak ada apa-apanya, jin tidak ada apa-apanya. Itu kita iman luar biasa. Kita tanamkan ke hati kita. Jadi tidak ada lagi bagaimana engkau dicapuk sihir, tak kira capuk sihir. Engkau beremban Allah Subhanahu. Baik, yang pertama, kok kayaknya membingungkan. Ya katanya tadi jangan macam-macam sama sihir. Soalnya sihir itu luar biasa. Nah, karena pengaruhnya sihir. Kenapa kok saya bilang luar biasa? Coba Pak, ada tidak orang yang mampu memisahkan orang yang saling mencintai? Apa katanya pepatah itu? Gunung kan kudaki, lautan kuseberangi. Bahkan katanya Kais dan Laila itu, Kais, kenapa kamu mencintai Laila? Bolehlah saya carikan nanti orang lain. Apa kata Kais? Debu yang menempel di bawah telapak kaki Laila itu lebih saya cintai daripada dunia dan sisinya. Artinya sangat cinta. Ternyata orang yang saya cintai pun itu bisa ketika terkena sihir itu bisa menjadi benci. Jadi maksudnya pengaruhnya luar biasa.
Tetapi dipengaruhi itu bagi orang yang tidak beriman itu luar biasa. Makanya saya tekankan tadi, luar biasa tapi bagi orang yang tidak beriman. Sama seperti ini. Matematika itu sangat luar biasa sulit, tapi bagi orang yang tidak paham matematika, paham ya? Oke. Jadi kata saya, itu berat luar biasa, tapi bagi orang yang tidak beriman. Kalau bagi orang yang beriman, maka ditegaskan oleh Allah bagi orang yang beriman, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Itu tidak ada efek sampingnya, karena semuanya itu karena izin Allah. Kalau orang yang beriman, mau nak yang izin Allah berarti itu pada Allah, ya berarti tak ada efek seperti itu ya. Terus masalah jin, masalah ilmiah tadi, yang saya katakan, yang masalah sihir ya, sihir itu ada khilaf di antara ulama. Tapi sepakat ulama kalau yang sihirnya Rasulullah itu tidak ada jin tubuhnya. Jadi Rasulullah itu terkena sihirnya, itu Rasulullah disihir oleh Labid bin Al-Aqsam namanya, yang sihir Rasulullah. Disihir, rambutnya Rasulullah diikat 11 kali, ditaruh di sumur mati. Kemudian, nah ternyata yang disihir yang kena ke Rasulullah itu bukan jin yang masuk tubuhnya, karena Rasulullah tidak mampu ditembus oleh setan. Nah, yang masuk itu ilusinasinya, betul. Tetapi kata para ulama itu berlaku pada Rasulullah. Karena kebanyakan bagi orang yang biasa itu memang terbukti ketika di rumahnya memang ada jinnya. Jadi terkadang orang biasa seperti kita, ketika terkena sihir bukan hanya sihir ilusinasinya, tapi plus dimasukkan sama jinnya juga sama penyihirnya. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga, ketika orang yang masuk ke kedalaman ternyata itu hanya ilusinasi. Nah, itu di pekan yang lalu saya terangkan sudah jin itu apa, jin itu apa, jenisnya itu apa, maksudnya secara bahasa saya sudah rincikan di pekan kemarin. Tapi kalau saya terangkan lagi di panjang, insya Allah pekan depan saya ulang lagi jin itu apa, kenapa disebut jin dan semacamnya. Saya terangkan turunannya sampai di Al-Quran Al-Karim. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.